Suci. Saya lahir di Medan. Hobi saya yang berbau seni pada umumnya. Kalau mau karate atau apa, lebih ke bentuk-bentuk lah, eksperimen. Kalau sekolah saya terakhir aja langsung SMA aja. Nah, SD apa saya agak lupa, saya agak blank saya. Kecil saya banyak yang saya lupakan. Saudara saya ada 4, saya anak yang paling kecil dan paling gak jelas. Dan kehidupan sehari-hari saya yang nganggur ya, pada standarnya nganggur apa, tidur, ngulik, belajar, mengawang-awang ya kan, di rumah tidur, menggambar sesuai dengan hobi, yaitu melukis dan menggambar. Siapa diri saya? Kalau orang biasanya manggil itu, kalau orang baru biasanya manggil Putra. Cuman kalau kawan-kawan kecil atau orang-orang Tanjung Balai itu biasanya manggil Apis lah, orang rumah juga manggil Apis. Tapi kalau di kampus itu aku dipanggil Arab. Jadi kalau orang-orang kampus itu manggil Arab itu kan, itu biasa. Memang panggilan aja pembeda. Karena Putra kan namanya pasaran gitu ya kan Pak ya. Terus kalau hobi saat ini mungkin lebih ke ini ya, buat konten gitu ya. Mulai fokus juga aku di TikTok. Ini juga Oslo kan, saya salah satu anggota lah di Oslo ya. Kami ada berempat. Nah, mungkin ke depan bakal nengok saya lebih banyak. Selain hobi apa ya, kebiasaan kali ya. Kebiasaan saat ini mungkin lebih ekspor ke game kali ya. Game-game yang menghasilkan uang. Dibantu juga sama orang Oslo juga tertarik di bagian situ, jadi itu sih kesibukan terdekat. Untuk status masih lajang tapi ada pacarnya ya. Walaupun agak sedikit jahat, nakal gitu tapi ada pacarnya. Tapi kan belum nikah, kan lajang namanya ya. Kan belum terikat secara hukum gitu kan. Lagi apa lagi ya? Untuk yang sering-sering manggil Arab itu biasanya ada 2 selain Arab, selain orang Aceh, orang Arab gitu. Padahal enggak, kita orang Tanjung Balai asli, lahir di sana, mama juga orang sana. Jadi nggak ada Arab-Arabnya sebenarnya. India juga bukan, Pakistan enggak ya. Begitulah kira-kira penilaian orang terhadap saya. Nama saya Muhammad Ibrahim Lubis, saya asli orang Medan. Saya lahir tahun 96 ya, bulan Mei tanggal 25. Saya itu SD-nya di SD PDI, Pembangun Didikan Islam, bukan yang merah-merah ya. Itu di Padang Bulan di Kota Medan. Setelah itu masuk SMP SMA, saya di pesantren Al-Kausar Al-Akbar di Medan juga. Setelah lulus SMA, saya masuk ke Universitas Sumatera Utara. Itu jurusannya Teknologi Informasi. Saya orangnya itu kadang suka dendaman ya. Kadang saya suka dendaman sama orang kalau misalnya udah terlalu berlebihan dalam mengambil sikap atau memperlakukan saya dengan tidak baik. Tapi saya orangnya pantang menyerah untuk mencapai apa yang saya inginkan. Saya juga orangnya suka berdiskusi sama orang lain tentang ide-ide bisnis, tentang solusi, ataupun kadang juga suka dengar cerita-cerita misteri gitu. Ya, saya juga orangnya suka main komputer. Tapi ini saya pakai kacamata ini dari 2 SD dan saya nggak tahu kenapa bisa kena, karena dulu itu langsung -5 waktu kelas 2 SD. Jadi sebelum kelas 2 SD saya belum pakai kacamata. Ya mungkin kawan-kawan nggak ada ya kami nggak mau tahu, tapi ini kita judulnya perkenalan diri dong. Ya, jadi saya kenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Antasari Taufik Arahap, lahir di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, 25 Mei tahun 1994. Nah, dulu udah sering juga ya pindah-pindah sekolah. Waktu dulu kelas 1 SD itu di Tarakan, kemudian kelas 2 SD itu pindah ke Berau. Nah, terus keluarga pindah semua ke Sumatera. Ya, tepatnya di Padang Sidimpuan ya, Sumatera Utara. Nah, itu aneh
SD sampai selesai, kemudian SMP sampai selesai. Kemudian itu di SMP-nya SMP Nurul Ilmi, SMP swasta Islam Nurul Ilmi. Kemudian SMA-nya pindah lagi ke SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Nah, setelah itu sempat juga bimbel ya setelah kuliah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian lulus di Universitas Sumatera Utara tahun 2012, masuk ya di jurusan Teknologi Informasi. Nah, kegiatan sehari-hari itu ya seperti jualan ya, ketika itu jualan dan juga berbisnis. Kemudian berorganisasi juga di kampus, turut di PEMA dan juga di himpunan jurusan. Hobi bersepeda, main game, sama nonton anime. Nah, saya untuk transportasi sehari-hari itu naik sepeda ya. Kalau dulu itu sempat tinggal di dekat USU, bersepeda sekitar 5 atau 7 km sehari. Kemudian itu ketika semester akhir sempat pindah juga ya, ngontrak rumah di sekitar Deli Tua. Nah, itu naik sepedanya naik level ya menjadi 11 sampai 12 km. Kemudian setelah selesai perkuliahan itu orang tua pindah. Nah, itu ketika adik tamat kuliah di tahun 2019. Nah, pindahnya itu ke Langkat, selesai. Nah, itu tempat tinggal sekarang. Nah, naik level lagi nih. Naik sepedanya menjadi dari tadi belasan kilometer sekarang menjadi puluhan kilometer ya. 34 km saya tempuh pulang hari. Aduh, kegiatan ya. Karena saya dikekang di rumah, saya itu disuruh buat animasi kayak kartun-kartun gitu lah. Ada mau buat ini format buatan rumah kayak animasi, cuma saya masih agak males buatnya karena saya masih galau di kerjaan saya yang lama. Masih satu hari saya semangat untuk ngulik hobi apa kayak gitulah. Cuma keluarga nggak suka saya di ikut bagian gitu. Saya galau, tidur guling-guling, gambar lagi guling-guling, dengar musik kacau, musik tahap-tahap, cutting edge lah bukan. Apalagi ya, bosan sih kalau jadi saya. Kalau rata-rata orang yang dikekang di rumah itu rasa udah pada gila semua. Untung saya agak sedikit sengklek kan, makanya agak masih hidup sekarang. Untuk yang nganggur sih jangan ini pantang semangat sih. Kan sekarang ada gadget atau apa. Lihat ngulik-ngulik aja sih. Seberapa kemampuanmu. Jangan menyerah lah usaha. Nah, itu dia kan. Sebagai pengangguran tuh biasanya kan, kalau pengangguran yang dipertanyakan orang biasanya dari mana dapat duitnya gitu ya. Kalau duit itu paling gede masih dari orang tua, makan juga masih dari orang tua. Cuman kalau untuk sampingan jajan biasanya itu ngambil job-job freelance kayak edit, videografi, fotografi, sama event-event gitu. Kalau ada event kita ikut di dalam, jadi kayak kontrol acara, editing juga masuk. Ya itulah, nggak deket-deket dan nggak jauh-jauh dari editing dan videografi. Kegiatan saya sebagai pengangguran ya, itu saya main blockchain, main trading. Saya juga seorang freelancer IT, tapi bukan sebagai developer, tapi sebagai project management. Bisa dibilang juga IT konsultan. Biasanya itu saya pakai manajemennya teknik Agile Scrum. Kalau teman-teman nanti bisa Google ya, Google Agile Scrum buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau saya main blockchain itu kebetulan sama kawan dulu sempat ada bikin program untuk mining. Jadi ya mainnya pakai komputer, walaupun sekarang udah nggak jalan lagi.
Tapi yang jalan itu ada namanya OnMars gitu. Kita cukup main dari HP aja. Ada beberapa lah. Kalau kawan-kawan nanti bisa cek link di bawah. Itu link blockchain yang saya mainin. Namanya itu Wax. Di Indonesia belum terlalu terkenal, tapi percaya itu blockchain yang paling ramah lingkungan sedunia. Terus juga saya main trading. Main trading itu trading forex ya, beda trading sama saham itu beda gitu. Jadi saya main trading forexnya itu di pairing Euro USD, sering loss, sering juga nggak sering profit lah, namanya juga masih belajar ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah mulai profit konsisten gitu. Saya sebagai pengangguran itu sehari-harinya itu tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah, makan tidur main game, udah itu aja. Jadi dari tahun 2019 setelah selesai ikut proyek dengan orang tua ya, saya sempat mengurung diri juga ya di hikikomori 1 tahun. Nah di dalam kamar itu saya mengasah ya kembali skill saya bermain game, khususnya di bagian RPG yang membangun kerajaan. Nah selain itu ya saya juga membaca beberapa manga dan komik, sempat juga membuat beberapa karya. Cara bertahan hidup, filosofi Tera berdalami ya, lebih tawakal lah, mendekati diri kepada Tuhan pada umumnya lah, biar gak stres aja sih. Kalau untuk keuangan ya standar lah, namanya di rumah aja kan ya, beban keluarga masih beban keluarga. Soalnya kan saya nggak ada device atau apa kan. Kalau misalnya ada si alat tempur kayak laptop atau apa, kita kan bisa project luar dengan skill yang tak seberapa pun. Inilah skill kita kan tidak seberapa nih. Kalau itu aja dipegang, yakin pasti kan berkembang. Fokus saya pada satu titik atau dalam sekali. Oke. Bertahan itu tadi ya jadi orang baik aja lah, kalau nggak mau disakiti orang. Kalau misalnya ada orang yang nyakiti kau ya biarkan aja Tuhan yang ngerahkan, suatu saat dia nangis. Cara bertahan hidup itu tadi antara dua sih, fokusnya antara dari orang tua atau ada beberapa bisnis mungkin yang bisa dapatin cuan termasuk game. Ngebuatin, kalau di Tanjung Balai itu lagi musim namanya lodes atau penipuan berbasis jual beli. Biasanya saya tuh buatin websitenya. Itu satu website bisa dibayar sekitar 1 atau 800 ribu gitu. Dari situ sih sumber paling dekat. Sama editing tadi, editing itu bisa range-nya dapat satu video itu 500 atau satu kali kerja 500 ribu. Tapi yang paling dekat tetap dari orang tua, kehidupan dari orang tua. Oke, cara saya bertahan hidup. Dulu tahun 2015 saya semester 4 kuliah. Saya itu tinggal di Rumah Tepas. Di Rumah Tepas, kalau teman-teman yang di Medan mungkin tahu, di Klambir 5 dulu ada tanah garapan di situ. Saya ada rezeki, saya beli tanah di situ. Nah, saya itu tinggal sendiri bukan karena ada masalah apa-apa dengan keluarga, tapi memang keinginan saya. Alhamdulillah sampai sekarang pun komunikasi saya dengan orang tua saya itu baik. Gitu. Jadi bertahan hidup saya di sana, saya jualan bakso. Saya jualan bakso di kampus yang dimana jam 4 subuh itu saya udah harus pergi ke pajak Kampung Lalang. Pajak Simpang Kampung Lalang itu ngiling daging. Jadi saya ngiling daging, setelah itu saya masak, ya kan, saya masak, setelah itu baru saya bawa ke kampus, dan itu harus sampai sebelum jam 8 pagi loh. Jadi dulu ada ya orang-orang bilangnya dosen killer, ya kan, mungkin orang-orang TI tahulah dosennya siapa. Kalau misalnya jam 8 pagi kita udah masuk, kalau jam 8 pagi beliau udah masuk, walaupun kita di belakangnya, kita nggak bisa masuk lagi. Nah, itu teman-teman di TI tahulah itu dosen killernya yang mana. Tapi itu di kitanya ya, tapi beliau baik ke orangnya, dia aman.
Itu sih saya jualan bakso. Setelah itu saya ikut proyek. Thank you dari dosen. Oh, ini buat teman-teman yang masih kuliah, yang ngikutin kerjaan dari dosen, yang dia nanti dapat proyek thank you gitu, ambil aja, jangan memberontak. Percayalah, dosen-dosen itu lagi nguji kalian. Itu dari pengalaman saya pribadi. Nggak masalah kalian ngerjain tugas dosen itu nggak dibayar, atau memang nggak dibayar sepantasnya lah, atau cuma dikasih uang jajan atau uang makan, itu nggak masalah. Percaya saya bilang, karena dari situlah orang mengenal kita. Kalau kita udah ego duluan, orang nggak akan ada yang mau pakai kita, mau sejago apapun kemampuan kita. Itu saya alami langsung. Itu dari pengalaman saya. Jadi kalau untuk bertahan hidup, ya sorry ya, jadi agak curhat sedikit tadi nih. Tapi untuk saya bertahan hidup itu, saya jualan bakso, saya main proyek-proyek IT, alhamdulillah kenal relasi-relasi, dan sekarang saya lagi belajar sama teman kita Bang Antasari how to bertahan hidup hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu tanpa ngeluarin duit. Itu nanti mungkin Bang Antasari bisa jelasin ya. Itu cara saya bertahan hidup. Oke, jadi setelah sekian lama ya, hampir 1 tahun lebih itu mengurung diri, setelah itu saya berpetualang ya, merasa ya harusnya independen lah gitu, terlepas dari orang tua. Maka saya dari selesai berangkat ke Medan ya, dari Langkat ke Medan. Nah itu saya pulang hari-harian. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, itu 30 km per harinya saya tempuh. Nah, di Medan saya bertahan hidup dengan menginap atau tinggal di masjid atau juga kontrakan kawan untuk Senin dan Kamis ya, tadi seperti yang dibilang Ibrahim sebelumnya. Nah, untuk bertahan hidup seminggunya itu ketika hari Senin dan Kamis itu kan bisa puasa Senin Kamis. Nah, maka ketika berbuka biasanya kami itu mencari masjid-masjid yang menyediakan bukaan dan juga makan malam gratis, atau juga restoran ya, yang alhamdulillah ada restoran yang baik ya di Jalan Pembangunan ya, namanya Bento, Geprek Bento gitu. Di sana biasanya kami menjadi langganan buka puasa atau juga di masjid-masjid gitu. Jadi kalau Senin Kamis puasa, hari Jumatnya bisa lagi gitu dapat nasi berkah dengan membaca surah Al-Kahfi. Nah, sebagai seorang yang pengangguran ya, itu amat sangat berpengaruh bagi hidup kami, karena dengan terbiasanya kami berpuasa, maka memperbaiki amalan dan juga ibadah kami juga gitu. Ada hikmahnya jadi pengangguran. Ya, itu hikmahnya jadi pengangguran, bisa bertahan hidup dan memperbaiki value diri sendiri. Target sih belum ada karena agak putus asa ya, karena ada yang semalam itu membuat saya menjadi pengangguran. Tapi kalau duit jelas lah cari, mau duit apa ya standar aja lah, untuk makan aja lah. Nggak usah terlalu berlari mengejar impian. Capek lo lari-lari ya kan, siapa nggak capek? Coba ya kan, dulu lah contohnya juga ingin jadi animator bisnisnya apa, belajar 3D, belajar kuliah sampai 7 tahun, ternyata offside. Offset sampai apa, sama buat yayasan ya, jangan putus asa lah, mungkin ada jalan yang lain ya. Tawakal aja lah dulu 1, 2 bulan, 3 bulan di rumah, pasti ada caranya. Kita pilih sendiri, bareng-bareng ya kan ada lagi masing-masing. Impian gue nggak mungkin impian gue aja kan. Target ke depan jelas Oslo ini ya. Kita membangun Oslo ini lebih gede lagi, lebih grow lagi, dan mungkin juga lebih banyak orang lagi nanti. Tim ya, tapi bukan intinya tetap kita berempat. Itu rencana sih. Rencana kita di tahun depan itu untuk subscribe berapa kemarin? 1100. Walaupun sekarang udah hampir 1000 ya.
10 orang lagi. 10 orang. Itu aja deh. Untuk target saya ke depannya, saya ingin ngebangun bisnis real gitu. Jadi saya mau ngebangun bisnis 3 kebutuhan pokok yang dimana menurut saya pribadi 3 kebutuhan pokok itu sandang, pangan, sama atap ya, rumah saya lupa istilahnya. Sandang, papan, pangan. Sandang, papan, sama pangan gitu. Karena menurut saya itu bisnis yang nggak akan ada matinya. Nah, setelah saya ngebangun itu, barulah saya mau ngebangun startup khusus yang memang sudah saya rancang di sektor pengelolaan sampah, yang dimana startup tersebut itu bisa mengubah debu sekalipun menjadi cuan. Seperti itu. Tujuan dari startup itu adalah supaya setidaknya ya, ini menurut saya pribadi, setidaknya orang-orang pengangguran atau teman-teman pengangguran atau bahkan teman-teman yang homeless, setidaknya mereka itu bisa makan minimal 1 kali sehari. Itulah dia startup pengelolaan sampah. Itu tujuan saya ke depannya. Yang ke depannya. Kalau ke depannya yang pertama, bangun bisnis real. Itu tujuan saya. Oke, ya jadi target kedepannya ya saya memang fokusnya itu di bidang game ya. Nah akan terus mengasah ya sehingga bakat-bakat dan juga skill-skill itu dapat dimanfaatkan untuk menjadikan cuan gitu. Karena ya sejatinya apapun yang kita kerjakan itu apabila fokus maka akan menjadikan nilai atau penghasilan tersendiri. Nah setelah terkumpul dana ya, insya Allah saya akan membuat bisnis di sektor real. Ya sebagai contoh itu membuka restoran dan juga kemudian itu membuka counter untuk servis atau juga perbaikan laptop dan juga HP. Nah karena ya saya lihat ya di beberapa kondisi itu anak-anak kuliahan dan juga anak-anak sekolah itu kan sekarang banyak ya yang membutuhkan smartphone dan juga laptop untuk kuliah atau sekolahnya. Nah seringkali itu mengalami masalah dan juga biasanya perbaikannya itu amat mahal. Nah makanya saya ingin membuat sebuah rumah bengkel ya atau juga rumah servis yang murah, terjangkau dan juga ramah terhadap anak-anak sekolah dan kuliah itu. Wih, kalau untuk Citayam Fashion Week itu sih bagus untuk menaikkan ini brand-brand pasar Indo kita kan, PNK yang irigo apa itu ya kan, compas apa lagi tuh, pentelau apa, tembung sepatu pakai mantap, bagus. Jadi brand-brand lokal itu naik sih. Cuma yang saya resah kan kayak kota-kota Medan, Bogor atau yang lainnya, kenapa mesti Fashion Week juga ya? Masih banyak lagi yang bisa kita naikkan. Memang kalau Citayam Fashion Week di Zebra Cross ya kan, kenapa nggak di Tembung itu di rel kereta api kayak dibuat ya kan keren. Nggak terlalu ngopas, masa ada yang buat di mana itu, asal gua ada juga di Medan itu, harus sekali di Zebra Cross. Masih banyak yang bisa dijalani kayak tadi jembatan goyang kayak dibuat. Fashion Week kan mantep tuh, jembatan goyang kayak gini kan. Jadi kan nggak melambai-lambai kayak gini jalannya ya kan. Rame banyak penontonnya. Bagus. Kalau saya tuh JJ jangan sombong lah ya kan. Awas tuh jalan-jalannya tuh lah, itu kurangilah deh ya deh. Ya santai-santai aja lah bawaannya. Sabar aja. Sok kenal enggak. Ini orangnya enggak so asik sih ngomong kayak gini. Ya, kalau untuk kota-kota lainnya untuk Fashion Week-nya jangan di Zebra Cross, yang lain aja. Inovasi lah. Indonesia tuh inovasi banyak.
jangan satu aja sih. Sepertinya aja tarian kita aja banyak kok berinovasi kan. Jadi kita lihat tadi ini reong, tadi jalan tol jangan lah, jalan tol nanti tabrak. Rusak ini kan di taman-taman lah ini kan. Apa nih Medan ini kalau khas tamannya itu kan dengan daun-daunan kan. Dulu ingat kan ya gitu yang di apa namanya Yuki Simpang Raya tuh. Yuki Simpang Raya itu kan sempat dulu itu tempat anak-anak BMX atau apa itu kan digusur jadi ada daun-daunnya jadi nggak bisa jadi anak main BMX atau skateboard itu. Nah di situ kan bisa juga. Kan di daun-daun itu kan bisa fashion week. Tempat taman-taman mesum. Daun-daun rumput-rumput. Ya, terus saya sih bagus sih Citayam. Untuk Citayam, Selepeo. Citayam yang lagi rame itu ya? Iya. Kalau misalnya untuk menunjang ini apa namanya UKM yang kayak fashion baju apa itu bagus ya, bakal grow sih kayaknya yang khusus di Indonesia. Tapi banyak juga yang miris rasaku yang kayak maksain ke situ, khususnya kayak anak-anak sekolah yang malas sekolah banyak juga cabut ke situ kuliah anak ini. Tapi kalau emang mau fokus di bagian fashion itu langkah paling gratis dan bagus sih menurutku. Dan ngedorong UMKM bagian fashion juga, ya kan? Dan salah satu ladang uang juga di situ. Bagi yang tahu, bagi yang ikut-ikutan doang ya silakan lah bersusah payah dan memalukan diri sendiri. Karena banyak yang kuliah di situ memalukan diri sendiri. Yang bagian yang lain ya oke-oke aja. Yang kayak influencer masuk itu ya makin gede jobnya kan. Kalau yang baru awal-awal kasihan, banyak juga beberapa video yang kayak dia datang sendiri, bajunya nggak jelas kayak mana, cuma buat apresiasi diri doang. Oh iya ada juga sempat video gitu kan, anak-anak dia kayaknya si SMP gitu, nggak tahu cewek atau cowok. Di video itu dia di komen orang nggak dapat endorse lah, yang ini yang itulah. Itu salah satu yang aku kasihan nih bang, karena dia kayak mencoba mengikutin tapi maksain diri lah ibaratnya gitu. Dan kayaknya itu masih SMP atau SD mungkin. Kalau mau gabung ke sana nggak tahu gue. Cuma kayak rasaku tinggal nongkrong aja situ atau tiba-tiba kan kayak yang ajang fashion week itu kan ada jalan dari jalan sana kemari gitu kan. Itu kayaknya dipilih lagi loh orangnya. Yang emang ada fashionnya bagus ya ini masuk gitu kan. Nggak sembarangan juga kan. Tapi rata-rata ngikut ke situ ngeramein aja sama buang-buang waktu sih kalau aku ya. Tapi nggak salah, bagian kan masih muda juga, nggak ada tanggungan. Nah, kalau yang tahu itu sebenarnya yang ikut di situ anak SMA atau apa, komennya di bawah gitu. Pengen tahu juga yang ikut di situ sebenarnya umur berapa gitu, atau dari kalangan mana, baru bisa nilai positif atau enggaknya gitu. Tapi sejauh ini penilaianku positif. Karena jadi ajang apresiasi juga kan. Karena kan kalau nge-push di sosmed, anak-anak muda sekarang nge-push di sosmed agak kurang diapresiasi kalau nggak punya nilai lebih. Dengan di situ kan bebas gitu kan. Mau nggak pakai baju juga oke, ku tengok. Yang pakai singlet doang banyak di situ. Bebas di situ, enak. Kalau ada di Medan kayak mana tuh? Yang dari ini tapi udah belum ya? Udah. Di mana? AMW itu di AMW. Lonsum. Di MW Lonsum. depan Lonsum. Baru kita ke situ nanti. Oh iya sih ada di TikTok ku lihat ya. Mulai juga. Instagram juga. Itu sama nggak itu yang cosplay Jepang gimana itu? Beda. Beda itu. Namanya Bukase apa ya? Bukase ya. Bukase. Bayar ya saya. Ya bayar. Namanya tanding cuy. Citayam Fashion Week saya kurang apa ya, kurang bisa ngasih komentar sebenarnya. Tapi karena saya kurang terlalu up to date, karena saya pribadi saya kurang tertarik sama Citayam Fashion Week. Saya kurang tertarik. Ya udah gitu. Apa sih itu emangnya Fashion Week gitu? Iya. Di pinggir jalan gitu. Catwalk pinggir jalan. Berjalan kaki gitu. Mungkin kawan-kawan yang bisa bantu saya jelasin apa itu Citayam Fashion Week bisa komen di bawah ya. Serius saya nggak bohong, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Thank you. Ya, Citayam Fashion Week ya kan. Itu adalah salah satu bentuk dari kreativitas dari anak muda ya.
Saya apresiasi positif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, namun dalam masih ada syaratnya, yaitu jangan melanggar norma-norma dan juga kedisiplinan serta peraturan-peraturan yang ada di daerah itu. Nah, boleh aja kita membuat suatu event yang mengumpulkan orang banyak, tetapi tetap berada dalam lingkungan yang kondusif gitu. Jangan membuat kekacauan, jangan membuang sampah sembarangan. Dan ya mungkin itu ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu belum. Fashion Week yang di Medan gimana? Oh, Fashion Week yang di Medan ya? Itu apa? Tentang apa? Anime. Oh, bukan Fashion Week, itu event boy. Oh iya, itu gimana tuh? Ya, jadi event-event yang seperti itu ya, saya apresiasi penuh karena orang-orang yang memiliki hobi itu ya kreatif gitu, memiliki hobi kreatif disalurkan pada tempatnya. Udah, itu emangnya tentang apa? Anime kan? Iya. Tentang anime kan? Ada nggak orang-orang cosplay di situ? Ya, jadi ada beberapa komunitas-komunitas ya, seperti komunitas TCG, Yu-Gi-Oh. Nah, ada beberapa senior saya yang saya respect sama mereka. Mantep bang. Mudah-mudahan terus ya lanjut. Nah, Sebut kemudian nama dong. oh, Bang Farhan. Sehat-sehat terus Bang Farhan. Sukses. Kemudian ada juga ya beberapa cosplayer Medan, ya cosplayer hijab juga yang amat berdedikasi lah terhadap bidangnya gitu. Nah, jadi ya jangan dikira hobi-hobi yang kita selama ini tekuni itu tidak bermanfaat gitu ya. Kreativitas itu amat bernilai. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembangkannya saja itu yang menjadi tolak ukur kita. Berarti semua hobi itu bermanfaat? Ya. Itu menurut abang ya? Ya. Menurut abang, tanda kutip. Oke, thank you bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.